saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan menu sarapan firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya yang membuat hidup benar-benar hidup. Tema untuk minggu-minggu ini adalah tentang Roh Kudus. Mari kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya menjadi belajar untuk menikmati dan memahami betul apa arti kata merdeka itu ya belakangan ya, sejak saya di training. Mula-mulanya ceritanya ada orang memberi saya ayat Galatia pasal 5 ayat 1. Ya boleh mungkin kita baca sebentar. Ini di tahun 2015 ada orang memberi saya ayat ini, dia memang berdoa, saya minta mendoakan saya dan dia dapat Galatia 5 dan Galatia 6 katanya. Lalu waktu saya mulai baca, yang paling nyantol sama saya adalah yang ayat 1, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ini dari sini saya berpikir-pikir, saya tidak benar-benar mengerti apa arti kata merdeka. Tapi kemudian setahun kemudian saya memang Tuhan kasih untuk berangkat ke Swiss untuk belajar lagi, kelas lagi di YWAM selama 3 bulan, plus prakteknya lagi 3 bulan, jadi 6 bulan total. Saya merasa disitulah jawaban dari apa yang saya tidak mengerti tentang yang dikasih ayat yang dikasih orang ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan. Supaya saya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan saya. Setelah ikut training itu saya baru merasa saya jadi orang merdeka. Saya merdeka dari banyak hal. Saya merdeka dari banyak ketakutan saya. Ya, jadi kembali ke 2 Korintus 3 tadi, Kristus sungguh-sungguh memerdekakan kita dan itu dikerjakan oleh Roh Allah. Roh Allah memerdekakan kita. Salah satu fungsi Roh Kudus yang kita sudah tahu kan, mengajar, mengingatkan dan sebagainya, yang ada di Injil Yohanes biasanya orang mengambil dari sana. Tapi satu lagi dari ayat ini yang saya juga sangat suka ya, topik kemerdekaan ini. Roh Allah juga adalah roh yang memerdekakan kita. Merdeka itu dihubungkan dengan dilawankan dengan perbudakan. Orang merdeka lawannya adalah budak. Budak itu berarti diperhamba atau diperintah secara dikuasai oleh, dijajah gitu ya, oleh pihak lain atau orang lain. Sedangkan orang merdeka adalah dia tidak di bawah penjajahan siapapun. Nah, kemudian itu soal arti katanya ya, merdeka itu dilawankan, dikontraskan dengan budak. Orang merdeka dikontraskan dengan para budak. Kemudian soal perasaannya, merdeka itu ya, perasaan merdeka atau perasaan bebas dilawankan dengan perasaan takut. Takut itu ciri budak. Ciri seorang budak atau hidup seorang budak, dia akan diwarnai rasa takut. Dia takut ngapa-ngapain. Dia takut berbuat ini, takut salah. Berbuat ini, takut dihukum, takut dimarahi, takut dipukul atau apa. Pokoknya takut bergerak, takut mengekspresikan diri, takut ngomong, takut. Saudara, mari kita cermati diri. Di mana kita masih ada takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Takut dihukum, takut salah, takut dipandang jelek, takut apa. Itu berarti disitulah kita masih di bawah perbudakan. Roh Kudus datang melalui kematian Yesus yang kita percayai. Dia terus mengerjakan di dalam kita kehidupan, keberanian, kebebasan, kemerdekaannya sampai kita lepas dari perbudakan semua roh ketakutan itu. Kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat
7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi di sini disebutkan lagi Allah, roh ketakutan bukan dari Allah. Itu lain dengan roh takut akan Tuhan, itu beda. Roh ketakutan bukan dari Tuhan karena roh ketakutan membuat kita terintimidasi, merasa ya terpenjara. Pokoknya takut ini itu takut secara negatif. Itu berarti kita tidak merdeka dan kita butuh Roh Kudus yang akan membuat kita, mengisi kita dengan kuasa, roh yang membangkitkan kekuatan atau bahasa Inggrisnya itu kuasa, power, atau otoritas, kasih dan ketertiban. Roh ini yang akan mengerjakan di dalam kita satu perasaan bahwa kita ini dikasih otoritas melawan segala perbudakan roh ketakutan itu. Kita yang lebih menang, di dalam Yesus Kristus kita lebih menang atas semua itu. Dan dari situ kita akan dibawa Tuhan mengalami kelepasan, kemerdekaan dari satu aspek ke aspek berikutnya. Dari satu ketakutan kita bisa kalahkan, ketakutan berikutnya kita kalahkan. Sampai kita betul-betul merasa bebas, menjadi pribadi yang menikmati semua kebebasan sebagai diri kita sendiri, menikmati kebebasan untuk bereksperimen, untuk menggali diri, untuk terus mengejar Tuhan, untuk berbuat ini itu dengan salah ya oke, tidak lagi kesalahan itu tidak lagi sesuatu yang menakutkan. Memang salah perlu diperbaiki, tapi tidak dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, yang ya seperti itu. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu otoritas kita di dalam Tuhan sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi, menang terhadap semua itu. Sehingga kita di situ bertumbuh menjadi dewasa. Itu adalah peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Apabila saudara kita mencari kepenuhan Roh Kudus, salah satu aspeknya saudara boleh yakin, ya ini salah satu aspek yang akan dikerjakan Roh Kudus. Ini juga akan jadi satu indikator kalau setelah penuh Roh Kudus, berbahasa roh kita masih ketakutan ini, ketakutan itu. Nah itu berarti masih ada yang salah. Apakah kita meskipun sudah berbahasa roh, tidak mengizinkan roh itu mengerjakan kuasanya di dalam kita. Ayat terakhir, Roma 8, ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, membuat kita bisa paham otoritas kita atas semua roh ketakutan itu yang kelihatannya besar, menguasai, dan kita tidak sanggup mengalahkan ketakutan kita. Tetapi di dalam Tuhan kepercaya kepada Yesus Kristus dan menerima rohnya, kita akan mengalami kebebasan itu. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.